warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, calon tenaga Nusantara Sehat. Berikut ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu peran tenaga Nusantara Sehat dalam peningkatan cakupan dan layanan imunisasi program. Di antara teman-teman yang ada di sini, siapa yang sudah pernah atau punya pengalaman dengan imunisasi ini? Boleh silakan tulis di chat atau raise hand, silakan mengemukakan pendapatnya. Atau ada yang pernah sebelumnya mendengar istilah imunisasi? Ya, tentu pernah ya, karena imunisasi ini bukan hal yang baru, tetapi sudah kita mulai programnya di Indonesia sejak tahun 54. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta atau teman-teman sekalian bisa menyebutkan yang pertama jenis-jenis imunisasi program, kemudian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta peran tenaga Nusantara Sehat dalam program imunisasi. Ya, betul. Ada chat yang masuk bahwa program imunisasi adalah upaya untuk memberi kekebalan. Pengertian imunisasi adalah satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya akan mengalami sakit ringan, tidak menimbulkan penyakit yang parah atau kematian. Ini tertera dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kemudian, apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh, atau sebagainya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambah dengan zat lainnya, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tujuan dari penyelenggaraan imunisasi adalah menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, atau dikenal dengan PD3I, menggunakan vaksin. Nah, ada beberapa jenis penyakit atau PD3I yang dapat dicegah dengan vaksin. Ada tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B, pneumonia, HPV atau kanker serviks, rubella, rotavirus yang menyebabkan diare, HIV, malaria, dengue, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, tujuan khusus dari penyelenggaraan imunisasi adalah tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL pada bayi, tercapainya Universal Child Immunization atau UCI, tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah 2 tahun, dan pada anak usia sekolah dasar, serta wanita usia subur. Tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan herd immunity, kemudian terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman, serta pengelolaan limbah medis, safety injection, dan waste disposal management. Ada beberapa landasan hukum yang menjadi payung dari pelaksanaan imunisasi. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B, 28H, di mana di situ bercerita tentang hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, setiap orang berhak hidup, lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, di dalamnya termasuk imunisasi. Kemudian ada juga undang-undang turunannya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014. Nah, di sini semuanya menceritakan bahwa imunisasi itu wajib diberikan kepada bayi dan anak untuk mencegah sakit, kecacatan, dan kematian. Ini adalah ilustrasi sejarah perkembangan imunisasi di Indonesia. Imunisasi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 56, yaitu dengan imunisasi cacar. Kemudian berlanjut, terakhir kita mengintroduksi vaksin MR, PCV, JE pada tahun 2017. Nah, kalau kita lihat keberhasilan program imunisasi, imunisasi ini adalah salah satu program yang keberhasilannya sangat terukur. Ya, dunia telah berhasil mengeradikasi penyakit cacar pada tahun 80-an, sehingga imunisasi tidak lagi diperlukan untuk virus cacar ini. Nah, karena penyakit sudah eradikasi, artinya sudah musnah di muka bumi. Kemudian pada tahun 2016 sudah tercapai eliminasi maternal dan neonatal tetanus yang harus tetap dipertahankan supaya tidak terjadi. Kemudian tidak dijumpai lagi kasus polio sejak tahun 2016 di Indonesia. Nah, sehingga pada tahun 2006 ya, sehingga pada tahun 2014 Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO. Nah, bagaimana imunisasi dapat membentuk perlindungan kelompok atau herd immunity? Perlindungan kelompok ini hanya bisa dicapai apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata. Tinggi artinya di atas 95%, merata artinya cakupannya sama di semua level.